Hai adik-adik. Balik lagi kita dalam ibadah online PKK yang bertemakan Natal. Sebelum mulakan ibadah, mari kita kunci tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Seterusnya dipersilakan adik Kristi membawa lagu Natal Adalah Kasih. Kau rela datang ke dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kita. Natal adalah kasih, Natal haruslah berkorban, Natal adalah cinta dari Tuhan bagi manusia. Yesus merendahkan dirinya, taat sampai disalibkan, semua karena bukti kasihnya untuk menyelamatkan kita. Natal adalah kasih, Natal haruslah berkorban, Natal adalah cinta dari kita bagi sesama. Natal adalah cinta dari Tuhan bagi Natal adalah kasih, Natal haruslah berkorban, Natal adalah cinta dari kita bagi sesama. Natal adalah cinta dari Tuhan bagi manusia. Wah, hebat kan kawan kita menyanyi? Nah, sekarang kita akan belajar tentang cerita Alkitab daripada Pastor Didi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saya percaya
semua dalam keadaan baik. I'm Pastor Didi yang akan bercerita untuk adik-adik dalam beberapa waktu dalam bulan Disember ini. Nah, sebelum kita mula cerita, mari kita berdoa. Saya pimpin dan saya minta adik-adik untuk ikut sama-sama. Boleh? Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk bergabung kembali untuk mendengar cerita daripada Alkitab. Kami percaya cerita yang kami dengar hari ini akan mendewasakan kami dan menjadikan iman kami lebih matang untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati Pastor Didi yang membawa cerita. Pakai dia, berikan dia hikmat agar dia boleh menyampaikan cerita dengan baik dan kami semua dapat faham, mengerti dan mempraktikkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk dengar cerita. Amin. Baik adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, bagaimana Pastor Didi katakan, dalam bulan ini kita akan mendengar cerita yang berlatar belakangkan tentang kasih. Nah, dasar cerita pada hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 29 sampai ayat yang ke-37. Sekali lagi Lukas pasal 10 ayat 29 sehingga ayat yang ke-37. Nah, adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, mari kita dengarkan cerita dari Pastor Didi. Pada satu hari, ada seorang lelaki yang selalu menggunakan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, yaitu sebuah kawasan laluan pergunungan. Dan jalan ini melewati lembah yang sangat sulit untuk dilalui. Kalau tidak punya semangat, kalau tidak punya kepakaran. Nah, walaupun laluan ini sukar untuk dilalui karena di kawasan pergunungan, tapi laluan ini sangat pendek. Laluan ini sangat baik karena ia akan mempercepatkan, terlebih lagi untuk laki-laki ini melakukan urus niaga, bahkan melaksanakan perjalanan rutin yang merupakan pekerjaannya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, lelaki ini melalui laluan ini berulang alih untuk memastikan bahwa ia dapat meneruskan hidupnya. Nah, tidak diceritakan dia berkeluarga ataupun tidak, tetapi adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, dia adalah seorang yang betul-betul bekerja keras. Nah, adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, pada suatu ketika di dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Yeriko, tiba-tiba di dalam satu perjalanan tidak diketahui keadaan cuaca bagaimana, tetapi terjadi satu tragedi di mana adik-adik dia dirompak seluruh hartanya, seluruh usahanya itu habis dirampas, dia tanggung jawab. Orang-orang yang cuma mau ambil jalan senang merampas hak milik orang. Tidak cukup dengan hanya dirompak, dia dipukul, dia dibelasa, sehingga firman Allah mengatakan dia dipukul setengah mati. Nah, dalam keadaan tidak berdaya, dia ditinggalkan di tengah-tengah perjalanan dari kawasan Yerusalem ke Yeriko. Nah, adik-adik, sebagaimana Pastor dikatakan, laluan itu laluan yang sukar, laluan di kawasan pergunungan, dan tidak ramai orang ikut laluan itu. Nah, saudara-saudara, adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, pada suatu ketika, waktu dia terbaring di sana, ada beberapa pribadi yang melalui laluan itu. Nah, yang pertama, ada seorang yang dikatakan seorang imam. Dia seorang imam yang kita percaya, dan kita percaya bahwa orang imam ini pasti akan tolong.
Tetapi adik-adik dikasih dalam kasih Tuhan, saat imam ini melalui jalan dan melihat lelaki itu terbaring, dia menyeberangi jalan dan meneruskan perjalanan. Dia tidak berhenti. Waduh, boleh tidak berhenti, sedangkan dia lihat ada orang perlu pertolongan. Itu orang pertama, imam. Yang kedua, dikatakan dalam Alkitab ada seorang Lewi. Lalu di situ dia mendekati orang itu. Ini baik sedikit. Dia tengok orang itu. Dia mendekati orang itu untuk melihat, lalu menyeberang jalan dan meneruskan perjalanan. Lelaki ini masih dibiarkan. Dua pribadi, imam dan orang Lewi, kalau kita mengenal mereka dari firman Tuhan, orang yang patuh pada Taurat, seharusnya sudah mempraktikkan kasih, tapi mereka tidak lakukan. Tapi adik-adik, cerita belum berakhir di sini. Dalam suatu keadaan, dalam satu situasi, sekarang ada seorang Samaria yang lalu di situ. Orang Samaria itu ternampak ada seorang lelaki terbaring di situ. Ketika ia melihat orang itu, hatinya penuh dengan belas kasihan. Wow. Maka dia tidak hanya melihat, tapi dia mendekati orang itu. Dan juga orang Samaria ini merawat, membersihkan luka-luka yang ada pada tubuh lelaki yang telah dirompak ini. Dia mencuci lukanya, bukan hanya mencuci begitu dengan air sabun, tetapi dengan wine, dengan anggur, bahkan mengobatinya dengan minyak. Karena mencuci luka menggunakan anggur, dan itu dapat menolong menghalang daripada jangkitan daripada kuman. Bahkan dia mengobatinya dengan minyak untuk memastikan luka yang ada itu segera dapat pulih. Nah, tidak cukup dengan itu, dia balut. Orang Samaria ini membalut luka lelaki ini dengan penuh teliti. Bahkan dia bawa orang ini menggunakan aiwan tunggangannya dan dibawa ke sebuah rumah tumpangan dan ditinggalkan di sana dan dirawat. Tidak dengan itu saja, dia tidak hanya tinggalkan sembarangan, tetapi dia pastikan lelaki yang dirompak ini tinggal di rumah tumpangan di dalam bilik yang terbaik. Dan keesokan harinya, Alkitab menceritakan bahwa orang Samaria ini membayar seluruh kos untuk lelaki ini tinggal di rumah tumpangan. Kata orang Samaria ini kepada pemilik rumah tumpangan itu, dikatakan, rawatlah dia, dan sekiranya uang tidak cukup, saya akan membayarnya apabila saya kembali ke sini. Nah, adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, daripada cerita ini harus kita fahami, karena cerita ini adalah cerita Tuhan Yesus yang ingin memperingatkan kita bahwa apapun posisi kita, siapapun diri kita, sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai umat yang mengenal Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempraktikkan kasih tanpa mengira, tanpa membeza-bezakan, tanpa membezakan latar belakang ataupun keadaan orang itu. Tuhan panggil kita untuk menjadi saluran berkat. Sebagaimana Allah jadi manusia untuk menolong kita lepas daripada dosa, demikian juga kita.
Kita tolong setiap orang yang boleh demi untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, mari pastikan bahwa dalam hidup kita setiap hari kita selalu berbuat baik. Karena perbuatan baik adalah berarti kita mempraktik kasih. Kalau kita harus selalu bermurah hati memberikan pertolongan, karena orang yang bermurah hati lahir daripada praktik kasih Allah di dalam kehidupan. Jadi adik dari kasih Tuhan, mari teladani orang Samaria yang baik hati ini, karena kalau bukan oleh karena kasih, pasti dia tidak akan terdorong untuk menolong orang yang telah dirompak ini. Jadi adik-adik di rumah mesti tunjukkan kasih, tolong orang tua, bantu adik-adik, bantu abang kakak, apapun yang kita lakukan. Bahkan lebih lagi antara sesama kita, walaupun tidak seagama, walaupun tidak sebangsa, tapi mari pastikan sebagai anak Tuhan praktikkan kasih Allah. Oke, sampai kita jumpa lagi dalam cerita yang selanjutnya. Kita akhiri di sini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, karena rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu di dalam kami membuatkan kami mengerti kami harus senantiasa memberikan pertolongan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Je t'aime, te amo, jag tycker du Ani och havet åtra. I love you. The sounds are all as different as the lands from which they came. And though our words are all unique, our hearts are still the same. Love in any language, straight from the heart, pulls us all together, never apart. And once we learn to speak it, all the world will hear. Love in any language, fluently spoken here. We teach the young our differences, yet look how we're the same. We love to laugh, to dream our dreams. We know the sting of pain. From Leningrad to Lexington, the farmer loves his land. And daddies all get misty-eyed to give their daughters hand. Oh, maybe when we realize how much there is to share, we'll find too much in common
worlds apart. There's no misinterpreting the language of the heart. Straight from the heart, pulls us all together, never apart. We learn to speak it, all the world will hear. Love in every language, fluently spoken here. Love in every language, straight from the heart, pulls us all together, never apart. We learn to speak it, all the world will hear. Love in every language, fluently spoken here. Hai kawan-kawan, hari ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu kesehatan mental semasa pandemi COVID-19. Jom kita dengar. Kawan-kawan, mari kita kenali simptom-simptom awal kemurungan. Pertama, orang itu sentiasa kelihatan sedih. Kedua, orang itu hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan. Ketiga, orang itu sukar untuk menumpukan perhatian. Keempat, orang itu sukar melakukan tugasan harian yang biasa. Kelima, orang itu akan mengasingkan diri daripada keluarga atau rakan-rakan. Keenam, orang itu akan ada masalah tidur dan tiada selera makan. Ketujuh, orang itu akan bertindak agresif dan kasar. Kedelapan, orang itu akan menyalahgunakan alkohol dan dadah. Jika mempunyai simptom-simptom ini, dapatkan hikmat nasihat dan kaunseling dengan segera. Nah kawan-kawan, kita tahu sudah kan? Kongsikan info ini dengan keluarga dan kawan-kawan kita. Jumpa lagi kawan-kawan, bye-bye. Hai anak-anak, terima kasih karena terus setia hingga ke hujung ibadah online kita pada hari ini. Mari anak-anak bersama-sama dengan cikgu berdoa, kunci tangan dan tutup mata. Tuhan Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena mula hingga akhir ibadah online kami ini Tuhan, kami tetap bersukacita ya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena sepanjang minggu ini ya Tuhan, anak-anak kami berjaya dan ramai yang mengikuti aktiviti-aktiviti Natal online. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan agar anak-anak ini tetap merasakan sukacita Natal itu Tuhan, meskipun merayakan Natal di rumah. Tuhan, semua ini Tuhan kami berterima kasih juga kepada guru-guru yang telah bertungkus lumus untuk mengadakan aktiviti ini ya Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu itu Tuhan terus berkelimpahan ke atas mereka. Tuhan Yesus, terima kasih
Dan saya berdoa Tuhan untuk masa-masa akan datang, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu yang menyertai kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tutup ibadah online kami pada hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nampaknya sampai sini saja ibadah online kita. Tapi jangan sedih ya, minggu depan kita akan balik lagi dalam ibadah online pada waktu yang sama. Stay safe adik-adik, jumpa lagi. Bye-bye.